Indonesia merdeka bukan karena satu orang. Ada banyak jalan dan cara serta pemikiran, termasuk kedua tokoh yang dianggap sering berlawanan arah, yaitu Soekarno dan Sultan Syahrir. Keduanya merupakan pejuang yang cerdas, tapi cara mereka mencapai kemerdekaan sangatlah berbeda. Soekarno pakai jalan orasi massa, agitasi, dan simbol. Sementara Syahrir memilih jalan diplomasi, strategi internasional, dan idealisme Eropa. Lalu bagaimana sepak terjang Soekarno dan Syahrir di masa perjuangan dan kemerdekaan hingga akhir hayat hidupnya? Soekarno sejak kecil sudah dilatih dengan retorika. Terbukti aktif di berbagai organisasi pemuda, di antaranya PNI. Sehingga pidato, tulisan, dan orasi yang membakar semangat massa sudah sangat lekat di tubuhnya. Sedangkan Syahrir, dengan latar belakang keluarganya yang terhormat dan pernah sekolah di Belanda, beliau tidak terlalu suka orasi massal. Beliau lebih condong ke studi, organisasi mahasiswa, dan diskusi intelektual. Dan dari sana mulai terlihat perbedaan antara Soekarno dan Syahrir. Soekarno erat sekali dengan politik jalanannya, sedangkan Syahrir erat sekali dengan politik otak dan idenya. Di tahun 1930-an, Soekarno masuk penjara berkali-kali karena dianggap ancaman oleh Belanda berkat pidato Indonesia menggugatnya yang membuat beliau semakin populer di mata rakyat di masa itu. Sementara Syahrir, beliau ikut pergerakan lewat Partindo atau Partai Indonesia, mengkritisi Soekarno yang dianggap terlalu populis. Hingga akhirnya di tahun 1931, Syahrir keluar dan memilih jalannya sendiri. Pada saat itu Soekarno berfokus di dalam negeri untuk membakar semangat rakyat, sementara Syahrir berfokus pada diplomasi luar negeri dan membangun hubungan dengan tokoh-tokoh Eropa sosialis. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Soekarno bekerja sama dengan Jepang dengan menjadi salah satu anggota Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, salah satu organisasi bentukan Jepang. Beliau banyak berpidato di radio, seperti terlihat pro dengan Jepang. Tapi tidak banyak yang tahu tujuan beliau adalah memanfaatkan Jepang untuk mendorong kemerdekaan. Sementara Syahrir sebaliknya, beliau underground, membuat jaringan bawah tanah. Karena memang dari awal beliau menganggap Jepang itu fasis, sama seperti Nazi. Dari sanalah perbedaan semakin tajam. Sebenarnya di saat masa-masa proklamasi, Soekarno merasa ragu dan masih berpikir tentang kemerdekaan negeri ini. Tapi di waktu yang sama, beliau dipaksa oleh pemuda untuk berbuat cepat, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negeri ini. Sementara Syahrir, dia tetap di bawah tanah. Tapi begitu proklamasi, dia mendorong agar Indonesia menunjukkan sikap anti-fasis agar diakui oleh sekutu. Hingga di November tahun 1945, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, padahal usianya baru 36 tahun. Saat itu dunia internasional percaya pada Syahrir, dan sekutu lebih nyaman negosiasi bersama beliau daripada dengan Soekarno yang dulu dianggap boneka Jepang. Disinilah jalan mereka semakin berbeda. Soekarno sebagai presiden simbolis dan orator rakyat, sementara Syahrir sebagai ahli diplomasi di meja perundingan. Soekarno sangat percaya pada kekuatan massa, mobilisasi rakyat, dan revolusi. Sementara Syahrir percaya pada kekuatan diplomasi, konsesi, dan pengakuan internasional. Soekarno lebih pragmatis, dekat dengan siapa saja, termasuk Jepang di zaman itu. Tapi Syahrir lebih idealis, anti kompromi dengan fasisme. Hingga akhirnya di tahun 1946, Syahrir jadi tokoh utama perundingan Linggarjati dengan Belanda. Hasilnya, Belanda akui secara de facto Republik Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Banyak rakyat yang kecewa. Syahrir dianggap terlalu lunak. Bahkan Soekarno pun diam-diam juga tidak puas. Tetapi demi diplomasi,
hal itu berjalan terus. Syahrir pun semakin terjepit. Dianggap pengkhianat oleh sebagian pejuang bersenjata. Puncaknya di tahun 1947, kabinet Syahrir pun jatuh karena dianggap gagal dan terlalu kompromis. Sementara Soekarno tetap bertahan menjadi presiden. Seolah Syahrir bergeser ke belakang, tetapi tetap aktif sebagai politisi PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Setelah kedaulatan diakui di tahun 1949, Soekarno menjadi presiden penuh. Sementara Syahrir tetap teguh menjadi oposisi lewat PSI. Soekarno pun mendorong demokrasi terpimpin, seolah semakin kuat kuasanya. Namun Syahrir menolak sistem tersebut. Beliau ingin demokrasi parlementer dijalankan di negeri ini. Dua orang ini emang tetap gak bisa satu jalan. Di tahun 1962, Syahrir ditangkap karena dituduh terlibat peristiwa Sumatera. Banyak yang bilang tuduhan tersebut terlalu dipaksakan. Bertahun-tahun tanpa kepastian peradilan, hingga Syahrir sakit di penjara. Dan baru di tahun 1965, beliau diizinkan berobat di Swiss. Dan di tanggal 9 April tahun 1966, Syahrir wafat di Zurich, Swiss, di usianya yang baru 57 tahun, dan dimakamkan di TMP Kalibata. Gak kebayangkan seorang intelektual yang idealis meninggal dalam keadaan sakit dan jauh dari kekuasaan. Dan Soekarno pun semakin kuat di era 60-an. Tapi jatuh setelah G30S tahun 65. Dan baru di tahun 67, beliau dilengsarkan lewat sidang MPRS dan digantikan oleh Soeharto. Tahun-tahun terakhirnya pun penuh penderitaan. Diisolasi di Wisma Yaso, sakit dan dijaga ketat. Dan di 21 Juni tahun 1970, Soekarno meninggal dunia di usia 69 tahun dan dimakamkan di Blitar. Jadi memang dua jalan menuju merdeka ini sangatlah berbeda. Soekarno seorang orator, simbol, dan agitator massa. Sedangkan Syahrir seorang intelektual, diplomasi, dan idealis. Keduanya mempunyai peran masing-masing. Tanpa Soekarno mungkin rakyat gak punya api. Dan tanpa Syahrir mungkin republik ini tidak akan diakui. Mereka berdua akhirnya sama-sama meninggal dalam penderitaan. Tapi Indonesia tetap berdiri. Sejarah selalu punya dua sisi. Dan kita belajar, kemerdekaan itu lahir bukan dari satu orang, tapi dari banyak jalan yang ketemu di satu tujuan.